contohnya gini ya, digas pelan, agak meretet sedikit, ada goyang sedikit. Nah, kalau bisa kita hilangkan supaya tidak goyang. Nah ini teman-teman, sudah anteng. Dari mulai awal gas sampai tinggi ini anteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat siang. Siang hari ini kita mau mengecek dan menyervis Mitsubishi Canter HD 125 tahun berapa nih teman-teman ya? 25. Kalau tidak salah tahun 2015 teman-teman, HDV ya. Keterangan dari Pak Bosnya ini kemarin WA ya, nelpon minta diserviskan bos pomnya. Nah begitu, jadi diantar sama supirnya ke bengkel, ditinggal. Keluhan dari Pak Bosnya teman-teman, keterangan dari Pak Bosnya, pemilik mobilnya mengatakan sulit sekali dihidupkan. Jadi minta langsung diserviskan bos pomnya. Ciri-ciri bos pom bermasalah itu gimana, nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya supaya channel kita bisa tambah maju lagi. Oke, terima kasih yang sudah support dari awal teman-teman. Siap semuanya di sana ya. Kita mulai, kita lihat. Nah, di sini untuk kabinnya sudah kita naikkan teman-teman. Lalu untuk baterainya atau akinya ini kita jumper. Masalahnya ada yang lemah, salah satu baterainya. Di sini kita lihat untuk mesinnya. Yang pertama di sini kita buatkan tutorial ciri-ciri bos pom bermasalah, bagaimana cara mengatasinya begitu. Di sini saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Di sini saya jelaskan sedikit buat kawan-kawan saya semua, teman-teman semua. Kalau Canternya sulit dihidupkan, sebaiknya langkah pertama teman-teman ya, itu lakukan servis ringan. Ya paling tidak kan nggak langsung sulit hidup begitu, itu ada tahapannya, prosesnya. Nah begitu teman-teman. Kalau misalkan tiba-tiba sulit dihidupkan, nah bisa jadi yang pertama masuk angin, selang solar, solarnya yang habis, dan lain-lain begitu. Misalkan awalnya hidupnya mudah, lalu kita hidupkan sulit, istilahnya itu mendadak teman-teman ya, sulit dihidupkan. Yang pertama solarnya kita pastikan cukup, selang solar bagus, sirkulasi solar bisa bagus, dipompa padat, lalu cok mati, pergerakannya bagus, on off nya itu perlu kita cek teman-teman. Jadi kalau misalkan semua sudah bagus tetapi sulit dihidupkan, nah paling tidak kita melakukan servis ringan lagi teman-teman. Contohnya klepnya kita cek, kita setel kalau longgar, nozzle-nya kita cek, kalau sudah pipis kita ganti ataupun diservis. Nah begitu. Dan juga jangan lupa untuk mengecek plunger bos pomnya. Kalau misalkan sudah positif bos pomnya bermasalah teman-teman, kalau ada biaya sebaiknya dibuka segelondongan, diservis di bawah. Nah begitu ya. Masalahnya untuk kedua bearing bos pom ini di dalam. Bisa kita ngakali seperti video kita yang lalu ya. Kita ngakali, kita mengganti plunger, o-ringnya, dan ringnya. Itu masih bisa. Setelah jadi sulit disetel, kita bisa membuka bagian belakangnya. Itu langkah seperti itu kita akal-akali teman-teman. Nah begitu ya. Terkadang keuangan kita itu beda. Ada juga sebagian minta diservis total, ada juga keuangannya cupot jadi minta diserviskan. Nah gitu, beda-beda. Oke, di sini untuk mesin mobil ini teman-teman ya, ini HDV 2015, ini mau langsung kita tangani, tidak kita servis yang lain-lain.
kita servis ringan dulu, kita pengecekan filter solar, celah klepnya kita cek dan kita setel, lalu selang nozzle-nya kita buka. Ini langsung teman-teman kita servis begitu ya. Sebelum kita tangani, kita tes dulu hidupkan teman-teman, supaya teman-teman semua jenengan tahu gimana sih ciri-ciri bospom bermasalah. Oke, kita tes dulu, kita hidupkan. Cik, starter Cik. Kita starter dulu tanpa kita gas ini ya. Yuk. Op, jangan dipaksa, sayang baterai. Sebentar, di starter pertama panjang, tidak mau hidup. Cak lagi Cik, agak panjang aja Cik. Op. Coba kita gas. Nih, digas ini. Nah, mentok. Yuk. Op. Tidak mau teman-teman. Lalu kita tes ini, pompa ini sangat penting ini teman-teman, menandakan, memastikan ya bahwa solar itu padat atau tidak. Nah gitu. Kalau misalkan kosong masuk angin ya pastinya sulit hidup juga teman-teman. Kalau masuk angin, solar tidak padat, ya angel juga urepe, sulit hidupnya. Ini kita tes nih, kita buka, kita tekan sekali. Wah, ini padat sekali. Nah, bisa didengar ada suaranya, menandakan solar bagus. Nah begitu ya. Kita tes meneh. Yuk. Udah. Tidak bisa, tidak perlu kita paksa teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua tahu. Jadi untuk mesin mobil ini langsung kita servis ringan dulu, pengecekan filter, oli mesinnya kita cek, lanjut kita perbaiki bospomnya. Dengan cara gimana? Dengan cara melepas selang nozzle-nya dulu semua, ujung intake-nya, dan kita ganti plonjernya. Kita buka dulu. Oke, kita atur posisi dulu, kita persiapkan kunci, nanti kita lihat lagi. Oke bosku, semangat terus. Mudah-mudahan malam nanti teman-teman selesai ya. Ini lagi proses ini, kita lepas selang-selangnya. Oke, selang nozzle-nya sudah terbuka. Kita buka semua selang nozzle-nya. Lanjut kita buka holdernya dan plonjernya kita cabut satu persatu. Ujung intake-nya ini kita lepas juga supaya tidak sulit kita kerja. Di sini untuk lubang intake-nya ya, di sini kering teman-teman, yang menandakan bahwa turbonya itu masih aman, tetapi kotor. Bisa jadi dikarenakan telatnya membersihkan atau menyemprot saringan udara. Nah ini nanti kita bersihkan. Kita buka holdernya dan plunjernya. Kita buka dulu, cari cuan, kerja. Kalau nggak kerja, periwoke numplek. Sekali-sekali sambil bercanda lur. Kita buka holdernya nih, nanti kita cuci. Terus kita buka ini valve-nya sambil kita cek. Nih notiknya, valve-nya. Nanti kita perhatikan ada yang ngejim, kita gosok dulu. Judulnya irit begitu ya. Semoga saja untuk bearing pumpnya tidak kena, bisa ngirit. Kalau kena harus bongkar total.
Waduh. Kalau bongkar total pumpnya sudah jelas di angka 5 juta lebih. Tuh. Ya tergantung pakai serpatnya, mau yang ori sudah pasti kantongi jeru. Oke, kita lanjut, kita buka ini plunyernya. Tapi ya, kita lihat lagi kenternya bosku. Nah, ini kita coba lembur ya malam hari. Ya semampunya. Ya hitung-hitung ya beginilah teman-teman ya. Untuk plunyernya keempat-empatnya sudah kita buka, kita lepas, sudah kita bersihkan permukaan bospomnya. Untuk kerak olinya sudah kita kuras dengan cara seperti biasanya teman-teman ya. Ke nozzle jangan kita buka dulu. Masalahnya judulnya ini pemiliknya minta modalnya atau biayanya yang irit begitu, minta yang murah. Ya kita nggak tahu nih untuk bearingnya, kan sudah saya sebutkan dari awal, kalau ada biaya sebaiknya sebagusnya dibuka segelondongan, kita servis di bawah. Oke, kita lihat dulu sini untuk plunyernya yang lama atau yang bekas. Nah di sini sudah sangat parah sekali teman-teman. Inilah penyebabnya mesin kenter ini sulit dihidupkan. Ini yang pertama. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Enggak kelihatannya lor. Nah itu. Nah begini baru kelihatan. Oke, bleker parah. Ya dikarenakan sudah parah teman-teman, khususnya di plunyernya ya. Penyebab pertamanya kita bisa analisa dan mengecek, itu pun sudah menurut saya sudah pasti dari plunyernya. Lalu yang kedua apa? Dari gubernurnya. Penyebab sulit hidupnya teman-teman. Nah jadi bukan hanya plunyer, dari belakang pumpnya juga bisa menyebabkan sulit dihidupkan. Oke, tapi kalau sudah dibuka plunyernya sudah baret parah, sebaiknya diganti. Ini sudah kita belikan, ini yang baru Denso KW. Saya ulangi, Denso KW. Oke, D Denso. Nah di sini untuk o-ringnya sudah kita pasang, yang baru dan yang lama kita bagiin ya. Masalah stok kita tipis sedikit teman-teman. Yang baru bagian mana tadi Bik? Bawah. Bawah. Yang baru bawah, yang lama yang atas. Oke, kita pasang dulu satu persatu. Nah di sini teman-teman untuk kemak plunyernya ya sudah saya pasang. Mohon maaf tidak kelihatan teman-teman. Ya seperti biasanya ya, kita masukkan berhati-hati, jangan asal masuk. Nah begitu. Oke, setelah masuk semua bagus, kita pasang untuk ring asreknya, lalu bautnya kita pasang, penutupnya. Lanjut kita pasang holdernya. Sebelum kita pasang holdernya, valve-nya dan holdernya teman-teman, sebaiknya kita tes dulu ya. Seperti biasa kita gerakkan dulu dari gasnya bagian belakang ini. Kita lihat di sini. Nah ini pastikan semua bergerak bersamaan teman-teman. Nah ini bergerak bersamaan. Kalau misalkan 3 bergerak, 1 tidak bergerak, jangan dilanjutkan. Kita buka lagi teman-teman. Oke, setelah aman lanjut kita kasih oli dan kita pasang valve-nya. Nah ini kita pasang valve-nya, tidak kita ganti juga ini. Kita pasang valve, lalu kita pasang holdernya teman-teman. Ini tinggal nyetel klep, kita hidupkan ini. Kalau nyetelnya besok aja teman-teman, sudah malam ya. Oke, kita pasang dulu. Dipasang sih.
Pasang holdernya, kasih oli. Dibasahi oli. Itu oligannya situ atas. Apa jatuh? Pelan-pelan. Itu harus dipegang dia. Sini bentar. Cari dulu yang jatuh itu. Oke. Kita basahi oli sedikit, orinya kita pasang teman-teman. Pastikan springnya ya, topirnya di dalam terpasang. Pakai oli boleh, pakai grease gemuk boleh. Bawaan lah banyak. Pasang kuncinya rata ya. Kuncinya pakai ya. Kita boleh ke sana boleh. Olinya pakai apa itu ya? Naik tes aja lah ya. Iya. Udah belum nih? Ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya. Nah di sini lagi proses untuk valve-nya, holdernya sudah kita pasang. Ini tinggal masang selang nozzle-nya. Memang banyak lagi teman-teman. Ya dikarenakan judulnya ini minta irit, jadi kita nggak bisa bilang lebih jauh ya. Seharusnya teman-teman nozzle-nya kita buka, kita cek. Nah begitu ya, kalau ada yang pipis kita ganti, tekanannya rendah kita normalkan. Lalu di bos pumpnya kita belum tahu juga bagian belakang pumpnya ini. Yang penting untuk plunyernya sudah kita ganti dulu. Lalu kerak olinya sekalian kita kuras teman-teman. Klepnya sudah kita setel seperti biasanya. Oke, tinggal masang tutup selang nozzle-nya. Kalau olinya kita pakai yang murahan dulu teman-teman. Nah ini ya, Meditran S. Oke, masih kita lanjut. Kalau nanti nggak kelihatan ya proses hidup awalnya, besok kita sambung teman-teman. Masalah besok kita harus kerja juga ya. Kita lihat lagi kenternya. Tadi malam sampai proses penyetelan celak kelep dan memasang tutupnya. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman ya, pengisian oli mesin. Olinya kita pakai Meditran S. Ya lumayan lah teman-teman ya, oli murahan, yang penting bersih. Oke, di Civic kita isi olinya dan kita anginan teman-teman. Ini judulnya yang irit teman-teman. Perbaikan bos pom minta biaya yang irit. Nah ini ya, kalau bisa jangan seperti itu teman-teman. Namanya perbaikan itu enggak hanya plunyer tok yang kena ya. Nozzle-nya perlu dicek, o-ring-o-ringnya perlu dicek, dampernya, loncengnya, nah gitu. Tapi kita coba dulu dengan biaya yang kecil. Semoga melancar bosku. Kita isi olinya secukupnya. Solarnya pun entek ya? Iya. Solarnya pun entek iki lur. Dua-duanya ini. Yang ini satu HDV, satu HDX. Garing kabeh solarnya. Oke, kita isi dulu. Kita belikan solarnya. Solar kita masih ada nggak ya? Entek? Ada kayaknya,
lagi. Satu lagi pula untuk nyuci. Kita belikan dulu solarnya. Hai Bek, di starter. Mas kau sini mas. Bik. Starter ini. Ulang ini. Enggak, langsung aja. Udah itu kan udah di ini katanya udah mulai dulu. Gelap ah. Oke. Apa ya? Udah apa ya? Katanya. Itu mesinnya tuh hidup deh. Tak lagi Bek. Oh. Lagi. Bagian belakang sudah keluar, yang nomor 1 yang kurang lancar ya. Starternya lambat ini. Kita tes dulu hidupkan, ini bagus atau enggak kita belum tahu ini teman-teman ya. Ya semoga saja nggak ada halangan. Jenisnya 3 kali. Yuk kita tes yuk. Mau yuk. Baterainya lemah ini baterainya. Nggak bisa jumper ya. Cuman dua-duanya lemah apinya teman-teman. Jadi terasa lambat ini. Ini mesinnya sudah hidup. Nah, seperti ini ya. Ini belum kita setel teman-teman. Lihat nih. Masih sedikit kita buat. Nanti kita panasi dulu mesinnya dan kita setel. Oke. Baik. Kita tes lagi. Nah, ini biayanya irit kalau ini. Junior tok. Ya tambahannya nguras kerak oli ya, dan penggantian oli. Semua filter kita ganti. Oke, kita panas dulu. Jadi Kita lihat lagi kenternya bosku. Untuk fleksibelnya sudah kita beli dan sudah kita pasang. Kita lihat dulu untuk bawaannya, teman-teman, itu tidak pakai ulir ya. Nah di sini yang baru fleksibelnya sudah kita pasang teman-teman, tinggal masang tutupnya ya. Itu belum dipasang tutupnya. Semua tutupnya nggak ada ini mas. Tutup briknya nih, exhaust briknya. Oh ada, belum dipasang. Oh, saya ambil yang lama itu untuk apa? Oke teman-teman ya, sudah kita pasang baru. Ini kita belikannya pakai ulir supaya desingannya itu kedengeran lah gitu ya. Ya padahal ya tidak terlalu penting teman-teman, hanya suara saja. Nah ini yang lama. Sama ambilkan ini kip ini, pengancing ini. Nah, itu di sana tuh. Kata topik sama nggak ada itu. Ini tidak pakai ulir. Nah itu polos ya, jadi kita ganti teman-teman. Berhubung juga bocor parah. Di sini tinggal penyetelan teman-teman. Turbo juga sudah kita servis ya. Selang-selangnya sudah kita cuci, sudah selesai. Tinggal penyetelan bosku. Kita tes dulu, kita hidupkan. Kita hidupkan dulu.
tinggal sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Sebentar, kita ngambil kunci-kunci dulu, kita lanjutkan penyetelannya. Kalau untuk penyetelannya teman-teman, kita bisa berhati-hati. Di saat pengejaran punya kita berhati-hati. Kita usahakan teman-teman ya, di saat disetel kita gas pelan sampai tinggi, itu mesinnya anteng dan tidak berebut gitu. Ya terkadang gini teman-teman, misalkan dari jauh ya, contohnya yang dari kisaran semalam itu datang minta disetelkan, keterangannya baru servis bos pom, baru dikalibrasi, ternyata mesin itu jeblek dan berbet parah. Jadi datang kemari mau saya ganti plunjernya tempat-tempatnya, itu nggak setuju. Nah itu kita repot teman-teman, makanya setiap plunjer itu beda-beda. Nah kalau sudah awalnya nyetelnya pincang, sudah dibawa jalan ribuan kilo, tentu saja sulit disetel, khususnya plunjer yang biasa teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Nah contohnya gini ya, digas pelan agak meresap sedikit, ada goyang sedikit. Nah kalau bisa kita hilangkan supaya tidak goyang. Hanya plunjer teman-teman ya. Ini kita belum tahu nozzle-nya ini. Nanti kita lihat aset knalpotnya ada putih atau tidak. Tuh. Nah ini teman-teman, sudah anteng dari mulai awal gas sampai tinggi ini anteng ya. Terhitung selesai teman-teman. Kalau untuk minyaknya setelahnya kita sesuaikan teman-teman ya. Kita usahakan jangan terlalu banyak asap atau gas buangnya gitu, kita buat sedang saja. Kemarin ada teman-teman kita yang komen di TikTok, kalau di YouTube saya jarang lihat teman-teman, masalah saya sibuk ya, terkadang kerja saat malam ataupun saat pagi gitu. Jadi mohon maaf sekali sama teman-teman semua kalau komentarnya belum kebalas. Oke, insya Allah nanti saya balas kalau ada waktu teman-teman. Ya contohnya gini teman-teman, ada teman-teman kita yang komen di TikTok ataupun di snack video ya, itu Mas kok mau kali sih buang-buang waktu penyetelan bottom, kalau bisa kan diantar kalibrasi nanti tinggal masang. Nah menurut saya salah teman-teman, istilahnya pertanyaan seperti itu salah. Salahnya di mana?
Di bengkel kalibrasi teman-teman kita juga penyetelan gitu. Kita melihat menggunakan mata, pakai feeling, dan juga menggunakan tangan gitu. Walaupun di atas meja, bedanya gini, untuk memutar bospom itu ada alatnya khusus, lalu itu ada takarannya, gelasnya itu ada, jadi kita bisa melihat pakai mata takaran minyaknya harus sama gitu. Nah, sama aja dengan ini, kita menggunakan feeling dan suara mesinnya, ini langsung real, nggak ada dipotong-potong gitu ya. Jadi intinya teman-teman, kita harus berhati-hati gitu. Kita harus berhati-hati di setiap pekerjaan kita, khususnya di bospom ya. Nah, kalau nggak berhati-hati itu bisa ngegas sendiri, overrunning gitu. Jadi walaupun banyak juga teman-teman, ya mohon maaf ini ya buat bos-bos semua yang ahli bospom, saya tidak ada maksud tujuan lain. Banyak juga yang sudah dikalibrasi di meja, siap dipasang, mesinnya gedek, berebet, banyak juga. Banyak yang kita ulang, saya ulang kemari banyak juga gitu. Jadi intinya hanya satu, kita berhati-hati itu aja. Supaya pelanggan puas, mobilnya awet. Nah, oke, ini sudah selesai, tinggal nyuci mesinnya. Kalau untuk jarum RPM-nya kita usahakan 600 teman-teman. 610, 20 juga masih bisa ya. Intinya jangan sampai black digas berut. Nah, itu kita usahakan jangan seperti itu supaya bagus. Berhati-hati. Oke teman-teman, di sini kita coba gas dan kita lihat asap knalpotnya. Mas, digas mas. Digaskan dulu. Masalahnya tunggu tuh. Masalahnya teman-teman, untuk jodul mobil ini ya, nanti kita buatkan biaya yang irit atau gimana teman-teman ya. Masalahnya perbaikannya pemiliknya ini minta biaya yang kecil, yang irit biayanya begitu. Jadi kita tes dulu. Mas, gas pelan mas. Lagi. Oh, oke. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya. Untuk gas pertama itu mengeluarkan asap putih tipis. Ya menurut saya ada wajarnya, dan juga menurut saya ada masalah di nozzle-nya teman-teman. Jadi kita pakai kerja dulu. Untuk nozzle-nya tidak kita buka dan tidak kita ganti dulu. Oke, ya seharusnya kita buka nozzle-nya ini. Biasanya kita itu nozzle terlebih dahulu kita cek begitu. Ya dikarenakan pemiliknya minta biaya yang kecil, biaya yang irit, tidak kita buka nozzle-nya, tidak kita lakukan begitu. Tapi kalau turbonya ini kita servis teman-teman. Masalahnya olinya sudah banyak ya masuk ke intake, jadi kita servis sekalian turbonya. Oke bosku, semoga saja mobilnya aman dan lancar, dan juga videonya kita akhiri di sini. Masih banyak lagi yang perlu kita video teman-teman. Ya semoga saja mobilnya aman dan lancar. Kita pakai kerja dulu. Untuk asap knalpotnya nanti kita lihat lagi. Jika pagi hari mengeluarkan asap putih, nozzle-nya kita buka dan kita cek. Nah begitu bosku. Semoga ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Assalamualaikum.